Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Coba saya absen dulu ya. Siti? Hadir. Imam? Hadir. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Coba yang sana pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita jaga dulu. Jadi jika saya ngomong pembelajaran IPA luar biasa, tetap semangat. Yes. Coba ya. Pembelajaran IPA Luar biasa, tetap semangat. Yes. Alhamdulillah. Jadi dengan begitu kalian sedikit bersemangat. Sebelum kita lanjut kepada pembelajaran hari ini, kita review dulu pembelajaran dari pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang ingat pembelajaran sebelumnya kita membahas apa? Membahas tata surya. Apa aja sih planet itu? Planet Merkurius, Venus, Bumi, Saturnus, Jupiter, Mars, dan Uranus. Bagus. Untuk hari ini kita akan membahas tentang planet Bumi dan satelitnya, yaitu bulan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan revolusi dan rotasi pada bumi dan bulan. Dan yang selanjutnya, peserta didik dapat mendeskripsikan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, kalian sudah tahu kan ini planet apa? Bumi. Nah, pada gambar planet Bumi ini, apa yang kalian lihat dari planet ini? Planet berbentuk bulat dan berwarna hijau dan biru. Apa sih warna hijau dan biru di planet Bumi ini? Warna hijau itu warna dataran dan rumput mungkin. Sedangkan warna biru itu air. Nah, jadi Bumi ini merupakan planet yang diketahui memiliki kehidupan sampai saat ini. Jadi kita harus saling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberi tempat hidup dan sumber kekayaannya. Jadi kita ucapkan alhamdulillah sebagai ucapan syukur kita. Alhamdulillah. Jadi perlu kalian ketahui, Bumi sering digunakan sebagai acuan untuk memahami sifat-sifat planet yang lain. Kebanyakan orang zaman dahulu menyatakan bahwa bentuk bumi bukan bulat seperti saat ini, tetapi seperti dataran yang sangat luas. Nah, ada salah satu ilmuwan yang berpendapat yang bernama Magellan pada tahun 1522 atau 1522 Masehi. Ilmuwan ini mampu membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat dengan cara dia berlayar dengan garis lurus sampai bertemu ke tempat dia pertama berlayar. Nah, dengan itu ilmuwan ini menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Diameter bumi jika diukur dari kutub sampai kutub yang lain akan lebih pendek dibandingkan diameter jika diukur dengan khatulistiwa. Dan perlu dikasih notis bahwa bumi bukan berbentuk bulat tapi sedikit lonjong. Dengan pembuktian diameter kutub dari kutub ini, bumi dinyatakan seperti itu. Apakah hari ini ada yang membawa jam tangan? Ada. Coba kalian lihat, sekarang pukul berapa? Pukul 10. Nah, pukul 10 ini biasanya sering disebut pagi menjelang siang.
Nah, fenomena pagi menjelang siang ini apakah ada yang tahu kenapa? Karena bumi berputar. Benar sekali. Bumi berputar itu bisa disebut dengan rotasi bumi. Bisa kalian perhatikan gambar ini. Bumi berputar pada porosnya, itu disebut dengan rotasi bumi. Bumi berputar mengitari garis hayal, ini garis hayalnya. Nah, ini garis hayalnya, atau sering disebut sumbu atau poros. Bumi berotasi membutuhkan waktu 24 jam atau disebut 1 hari. Bukan hanya berotasi, bumi juga berevolusi. Coba perhatikan gambar ini. Bumi berevolusi atau sering disebut revolusi bumi, diartikan bumi mengelilingi matahari pada garis edar yang teratur. Ini garis edarnya. Garis edar ini sering disebut dengan orbit. Bumi berevolusi membutuhkan waktu 1 tahun atau sering disebut 365 seperempat hari. Kenapa pada kalender itu di bulan Februari hanya 4 tahun yang tanggalnya sampai 29? Karena ini seperempat harinya ini sering disebut kalender itu kalender kabisan, tahun kabisan. Nah, karena kita sudah tahu tentang revolusi dan rotasi bumi, apa sih? Ada yang tahu apa sih akibat dari rotasi dan revolusi bumi? Akibat lain dari rotasi bumi sebagai berikut: A. Perbedaan waktu. B. Membelokkan arah angin. D. Membelokkan arah arus laut. Kalau akibat revolusi bumi adalah A. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. B. Perbedaan lamanya siang dan malam. C. Pergantian musim. Nah, benar sekali. Dari akibat rotasi bumi itu terjadinya gerak semu harian matahari. Perbedaan waktu dari siang ke malam, pembelokan arah mata air, pembelokan arah arus laut. Nah, akibat dari revolusi bumi, benar, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Kalau rotasi harian, kalau revolusi tahunan. Oke? Perbedaan lamanya siang dan malam dan pergantian musim. Selanjutnya yaitu rotasi dan revolusi bulan. Sering orang mengatakan itu, mengapa wajah bulan itu berbeda dari hari ke hari? Hal itu disebabkan karena adanya rotasi bulan dan revolusi bulan. Rotasi bulan terhadap bumi itu sama halnya dengan planet-planet lainnya. Bulan juga berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan bulan berputar pada porosnya itu sama halnya dengan revolusinya. Maka bulan berevolusi mengelilingi bumi sama halnya periode dengan bulan berotasi. Jadi rotasi bulan dan revolusi bulan periodenya itu sama. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ada. Coba apa yang ditanyakan? Kenapa bulan mengelilingi bumi? Bulan mengelilingi bumi itu karena adanya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi bumi lebih kuat daripada gaya gravitasi bulan. Itulah penyebab dari revolusi bulan. Bulan mengelilingi matahari itu memerlukan waktu 29 hingga 30 hari atau sering disebut 1 bulan. Nah, sekarang saya yang ingin bertanya,
Apa sih akibat dari revolusi bulan? Akibat dari revolusi bulan terhadap bumi akan terjadinya pasang surut air laut. Nah, benar. Akibat dari revolusi bulan itu terjadinya pasang surut air laut. Jika bulan itu mendekat, maka akan pasang. Jika bulan itu agak menjauh, maka akan surut. Seperti dilihat dari ini, orbit bulan itu agak sedikit lonjong. Jadi bulan kadang mendekat, kadang juga menjauh. Gitu. Bukan hanya berevolusi pada bumi atau mengelilingi bumi, bulan juga mengelilingi matahari. Kenapa? Karena bulan merupakan satelit alami dari bumi. Karena inilah bulan mengelilingi matahari. Rata-rata waktu bulan mengelilingi matahari itu yaitu 1 tahun atau sering disebut 12 bulan. Sehingga dapat disimpulkan 1 kali bulan mengelilingi matahari sama dengan 1 tahun bulan mengelilingi matahari. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Karena tidak, hari ini kita akan praktikum. Apakah sudah dibawa alat dan bahan praktikumnya? Sudah. Nah, sekarang saya berikan modul atau lembar kerja hari ini. Coba dipelajari. Nah, jadi coba diperhatikan baik-baik LKS-nya. Kalian bagi kelompok, satu kelompok isinya 4 orang. Jadi 4 kelompok. Paham? Paham. Nah, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Nah, dalam praktikum ini ada yang ditanyakan? Ada. Ya, monggo. Apakah nanti praktikumnya digambar? Ya, praktikumnya digambar. Itu nanti gerhana bulan digambar 1 kertas sendiri, gerhana matahari digambar 1 kertas sendiri. Nanti setelah selesai maju ke depan ya, dipresentasikan hasil praktikumnya. Ya, Pak. Sudah selesai? Sudah. Nah, coba kelompok 1 dipresentasikan, maju. Jadi ini gambar gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada saat bumi berada di antara matahari dan bulan. Sedangkan ini gerhana matahari. Gerhana matahari berada pada saat bulan berada di antara bumi dan matahari. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, jadi langsung saja kita bahas gerhana bulan. Seperti ini gerhana bulan. Coba kalian perhatikan. Yang hitam-hitam ini merupakan umbra.
dan yang ini merupakan penumbra. Nah, gerhana bulan terjadi pada saat bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus, seperti yang terjadi pada hari kemarin kan. Pada jam 6 terjadi gerhana bulan total. Nah, ini gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi pada saat bulan berada di umbra. Jika gerhana bulan sebagian, ini bulan berada di penumbra. Begitu. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk ke daerah umbra, terjadi gerhana bulan total. Proses gerhana bulan dalam penumbra dapat mencapai 6 jam dan pada umbra mencapai 40 menit. Jadi lebih lama di penumbra. Gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu gerhana matahari. Seperti yang dijelaskan tadi, yang hitam-hitam ini umbra, sedangkan yang ini penumbra. Gerhana matahari total terjadi pada saat bulan berada di antara matahari dan bumi pada satu garis lurus. Nah, pada yang hitam-hitam ini akan terjadi gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi. Nah, yang ini yang hitam-hitam ini. Di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru akibat berukuran bulan lebih kecil dibanding bumi dan matahari. Maka terjadi 3 kemungkinan gerhana. Nah, gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Ini bedanya dengan gerhana bulan. Gerhana matahari total terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti, ya, di bayangan hitam ini, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana bulan total terjadi 6 menit. Biasanya itu terjadi 6 menit. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi di daerah yang terkena lanjutan umbra sehingga berbentuk cincin. Jadi ini di titik paling tengah. Nah, gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra, di daerah sini. Nah, di garis-garis yang gelap dan yang tidak sedikit gelap, sehingga matahari kelihatan seperti sebagian gelap, sebagian terang. Nah, begitu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sebelum kita masuk ke integrasi Islam, apakah ada yang dapat menyimpulkan pertemuan hari ini? Mungkin kamu coba simpulkan. Kesimpulan yaitu bumi merupakan planet yang memiliki kehidupan, sedangkan bulan merupakan satelit alami bagi bumi. Rotasi bumi merupakan berputarnya bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bumi merupakan bumi mengelilingi matahari. Dan rotasi bulan merupakan berputarnya bulan pada porosnya, dan revolusi bulan merupakan bulan mengelilingi bumi dan matahari. Sedangkan gerhana matahari terjadi pada saat bulan berada di antara bumi dan matahari pada satu garis lurus. Gerhana bulan terjadi pada saat bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus. Terima kasih atas kesimpulan. Itu benar sekali. Jadi, karena sudah menyimpulkan, sekarang kita masuk ke integrasi Islamnya. Pada materi ini tercantum pada surat An-Anbiya ayat 3, ayat 33, dan artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing berada pada garis edarnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam dan siang. Malam untuk kita beristirahat,
dan siang untuk kita bekerja atau beraktivitas. Matahari dan bulan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari sebagai sumber kehidupan kita dan bulan sebagai sumber kehidupan juga. Matahari yang melambangkan siang hari dan bulan yang melambangkan matahari, yang melambangkan malam hari. Nah, masing-masing planet, bumi dan bulan beredar pada garis edarnya, yaitu orbit tadi, yang setia atau teratur mengelilingi orbitnya. Nah, sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, apakah sudah paham? Paham. Nah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.